Dengan membongkar bukti CCTV yang mencelakai Ibu Ratih, Alia tentunya tidak bisa mengelak. Dan tentu ini akan mempermudah Fauzan untuk menceraikan Alia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Nah, seperti yang kita tahu, kalau Fauzan sudah diperingatkan oleh Adi ya guys ya. Kalau permasalahan inti dari Fauzan itu sebenarnya bukan dari Fauzannya, tapi dari Alia. Karena memang gara-gara Alia semua kehidupannya Fauzan itu tuh benar-benar sangat amat hancur. Jadi orang yang perlu sekali untuk dibereskan itu ya si Alia ini. Dan itulah yang sudah diingatkan oleh Adi sebelumnya terhadap Fauzan. Dan Fauzan kalau tidak mengusir Alia dulu atau membereskan permasalahannya dengan Alia dulu, ya pastinya permasalahan yang lainnya bakalan tidak akan pernah beres-beres juga. Dan ya ternyata Fauzan yang tadinya denial, merasa nggak ada hubungannya nih, hubungan dia dengan Alia itu tuh, hubungan permasalahan yang dia hadapi sekarang dengan Alia. Tapi setelah dia telaah lagi, ya memang benar permasalahan inti dari kehidupan dia itu ya si Alia ini. Jadinya dia untung saja selangkah lebih maju dari Alia. Dimana Alia ini kan sekarang udah sangat amat confident banget ya guys ya. Dia yakin sekali kalau dia akan menang melawan Fauzan. Dia juga bisa menutup mulut Ibu Ratih, padahal Ibu Ratih itu udah masuk rumah sakit bahkan ya gara-gara si Alia ini, dan sekarang jadi nggak bisa bergerak karena memang masih dalam tahap pemulihan. Dan ya dia juga berhasil memulangkan Fauzan kembali ke rumahnya karena itu kan suruhan dari Alia juga. Tapi di sini ternyata Fauzan sudah menyimpan bukti CCTV kejahatan Alia terhadap ibunya, Ibu Ratih. Yang mana ya gara-gara ngobrol sama Alia lah, Ibu Ratih tuh jadi terjatuh di tangga rumah. Dan itu yang menyebabkan Bu Ratih harus masuk rumah sakit. Dan pada akhirnya yang menyuruh Fauzan untuk pindah ke rumah lagi atau pulang ke rumahnya. Dan yang paling bikin kita kesel itu di saat anak-anaknya juga dimanfaatkan untuk memulangkan Fauzan kembali ke rumah. Ditambah lagi dengan memanas-manasi Ayu. Terlihat sekali ya guys ya, kalau si Ayu benar-benar sangat amat sedih, padahal dia tuh udah bahagia banget sebelumnya, dibahagiakan oleh Adi, dibahagiakan oleh Rindu juga. Karena ya dia kecewa dengan Fauzan yang lebih memilih untuk pergi saja tanpa menghubungi Ayu terlebih dahulu. Padahal Ayu itu tuh udah sangat amat menanti-nantikan papanya mengajak dia untuk mengantar dia ke sekolah dan sebagainya lah. Walaupun pada akhirnya Ayu dengan Ustadz Adi juga, tapi ya setidaknya Ayu ingin tahu dulu nih gimana effort dari papanya untuk mendekatkan diri kepada dia dan ibunya. Si Rindu ini. Tapi sayangnya Ayu tidak mendapati hal itu, yang ada hanyalah kekecewaan dari wajahnya Ayu, sehingga Ustadz Adilah yang berusaha untuk memberikan senyuman itu kembali kepada Ayu. Emang Ayu berhasil tersenyum lebar ya guys ya, dia juga memeluk Ustadz Adi dan berterima kasih karena Adi sudah mengembalikan senyuman dia yang tadinya nggak ada karena kekecewaan terhadap papanya, tapi gara-gara Ustadz Adi senyuman itu kembali lagi. Dan bahkan dia sepertinya benar-benar disayang banget sama Ustadz Adi. Dan tidak bisa dipungkiri ya guys ya, kalau memang Ayu ini tuh butuh banget sosok figur ayah yang selalu ada untuk dia. Dan di saat dia tidak mendapati hal itu dari Fauzan, ya dia mendapatkan rasa cinta dan sayang itu dari Ustadz Adi, dan dia sangat amat menghargai hal tersebut. Kemudian di sisi lain, yang bikin dia merasa sedih saat di sekolah, ya papanya Fauzan yang dia harapkan bisa memberikan kebahagiaan untuk dia, malah lebih memilih untuk mengantarkan Anggun dan Cantik ke sekolah dibandingkan harus meminta maaf atau memberikan penjelasan kepada Ayu. Sehingga Ayu merasa sangat amat kesal, marah, kecewa pastinya, karena ya tidak
dihargai oleh papanya sendiri, tidak disayang sama papanya sendiri. Karena kan kalau anak kecil nggak ngerti ya guys ya, gimana harus menghadapi hal-hal yang seperti ini. Ya, yang dia pikirkan hanya satu, dia ingin dibahagiakan dan diperhatikan oleh papa kandungnya. Tapi malah papa kandungnya perhatian sama anak-anak yang lain. Dan itulah yang membuat dia tuh ya jadi sedih dan ya tidak terima akan hal tersebut. Tapi di saat anak-anak itu malah ngetawain Ayu karena papa kandungnya lebih memilih untuk mengantarkan Cantik dan Anggun dibandingkan Ayu, ya itu membuat Ayu tuh jadi merasa marah dan sakit hati mendengar hal tersebut. Tapi nggak mungkin ya anak kecil melakukan hal yang jahat seperti itu kalau tidak didoktrin oleh ibunya. Dan itu semua ya kelakuan dari Alia, karena Alia meminta anak-anaknya untuk ngata-ngatain Ayu, meminta anak-anaknya untuk bisa membuat Ayu membenci Fauzan, dan ya pada akhirnya yang memiliki Fauzan seutuhnya itu ya hanyalah dia, Cantik dan Anggun doang. Emang otaknya picik banget ya guys ya si Alia ini. Bener-bener pengen deh Mimin berharap banget kalau Denny akan balas kejahatannya Alia berkali-kali lipat karena dia sudah mencelakai Rindu. Kalian tahu sendiri kan gimana sakit hatinya Denny kalau Black Angel-nya disentuh oleh orang lain, bahkan ya disakiti oleh orang lain. Jadinya ya mudah-mudahan saja nanti kejahatan si Alia ini bakalan terbongkar deh. Dan ya kalau bisa secepatnya dijahatin deh si Alia ini sama Denny ya. Karena jujur Mimin udah berharap banget Denny ini udahlah permasalahan dia dengan Carla, dengan Pak Yanto ini usaikan sudah. Mimin sangat amat ingin melihat Denny menggila kepada Alia gara-gara sudah menyakiti Black Angel-nya. Dan kemudian nih, kalian tahu kan kalau Fauzan ini sangat amat ingin bercerai dari Alia. Dia udah muak sekali menghadapi Alia yang selalu saja hanya bisa memberikan permasalahan di kehidupan dia. Jadi sekarang yang dia harapkan hanya satu, dia benar-benar bisa berpisah dengan Alia tanpa ada drama-drama lagi. Dan ya kalau sekarang dia sadar banget kalau Cantik dan Anggun dimanfaatkan oleh Alia. Kemudian Alia juga sengaja mencelakai Ibu Ratih. Kemudian banyak hal lah yang memang dilakukan oleh Alia tapi buktinya kurang ada. Dan sekarang yang mencelakai Ibu Ratih ini buktinya sudah terpampang nyata. Di CCTV juga sudah terekam semuanya. Dan tentu ya ini sangat amat kita tunggu-tunggu banget ya guys ya. Kita sangat amat berharap sekali kalau secepatnya Fauzan bisa memperlihatkan bukti CCTV tersebut di hadapan hakim agar ini akan bisa mempermudah perceraiannya nanti dengan Alia. Karena memang itulah yang sangat amat ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Perceraian Fauzan dan Alia ini agar apa? Agar nanti ya kita bisa lebih fokus lah untuk melihat perjuangan Fauzan merebut hatinya Rindu. Karena sekarang Rindu tampaknya sudah mulai membuka hati kepada Adi. Dan itu tidak akan Fauzan mau lihat ya guys ya. Ngelihat Rindu memberikan perhatian kepada Ustadz Adi aja bikin kepala Fauzan jadi sakit. Gimana nanti melihat Rindu dengan Adi bersatu di pelaminan? Wah pastinya bakalan menyesal habis-habisan ya si Fauzannya ini. Makanya kita sangat amat berharap nih sekarang kalau Fauzan ayo dong secepatnya bereskan permasalahan kamu dengan Alia. Ceraikan Alia dengan segala macam bukti yang sudah kamu kumpulkan. Kalau itu semua sudah dikumpulkan dan sudah terbukti nih, udah banyak nih bukti-bukti kejahatannya, ya nantinya bakalan gampang lah bagi Fauzan untuk menceraikan Alia, sehingga Alia juga tidak akan mendapatkan harta sedikit pun yang sudah Fauzan kumpulkan selama ini untuk anaknya Ayu. Dan mudah-mudahan saja nanti Alia akan hidup ya penuh dengan penderitaan. Jangan sampai nanti dia malah jadi happy setelah berpisah dari Fauzan. Tapi kan sekarang dia juga mempertahankan Fauzan banget ya guys ya. Dan itu bikin kita tuh sakit kepala juga nih untuk nontonnya. Jangan sampai usaha Alia ini bakalan selalu berhasil. Dan jangan sampai nanti Alia ini menang di atas penderitaannya Fauzan, Rindu, dan Adi. Jangan sampai itu semua terjadi. Dan makanya nih Ibu Ratih buka dong matanya lebar-lebar. Udah tahu punya menantu yang sangat amat psycho seperti itu,
udah kelakuannya sangat amat menjadi-jadi, tapi masih aja berusaha untuk mempertahankan kebohongan dia yang memang sengaja dia tutupi selama ini terhadap Fauzan. Lagian ya jujur aja sama Fauzan, pastinya Fauzan sangat amat mengerti akan hal tersebut. Dan ya kalau Fauzan sudah tahu akan hal itu, ya bagi Fauzan juga gampang untuk menceraikan Alia. Sekarang ya gimana Fauzan mau menceraikan Alia kalau Ibu Ratih juga tidak mau kejahatan dia terbongkar. Udah gak sabar banget ya untuk nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.